Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 705. YQ benar-benar tidak salah menebak, para prajurit dari perusahaan operasi khusus telah mendirikan aula berkabung baginya untuk mengadakan upacara peringatan. Auditorium residen dari perusahaan operasi khusus. Pada saat ini, khusyuk dan husyuk, kesedihan dan kegembiraan kembali. Di bagian atas auditorium, sebuah spanduk dengan karakter putih dengan latar belakang hitam digantung dengan 8 karakter, sedih meratapi kamerat YQ. Masih ada bait syair yang tergantung di kiri dan kanan. Federasi Shanghai adalah, melakukan perbuatan baik dalam hidup seseorang, memiliki reputasi selama berabad-abad. Intinya adalah, Susin Xuan Yeyu, Gaoi Boyun Tian. Di bawah spanduk adalah potret YQ. Karena tubuh YQ belum ditemukan, maka dia menusuk manusia rumput sesuai dengan penampilan dan tinggi badan YQ, dan meletakkannya di antara bunga dan pohon cemara dengan bendera nasional merah cerah di atasnya. Long Ye memimpin sebagian prajurit dari kompi perang khusus dan berdiri di auditorium. Adapun prajurit lainnya, mereka menunggu di luar auditorium karena upacara peringatan belum dimulai secara resmi. Long Ye bertanya kepada para prajurit di sampingnya, di mana kepala staf Tang? Kepala staf Tang masih di lubang yang dalam, jawab prajurit itu. Long Ye melirik arlojinya dan berkata, upacara perpisahan akan diadakan dalam 20 menit. Mengapa dia belum datang? Prajurit itu berkata, kepala staf Tang masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa Dr. Ye telah berkorban. Komandan kompi, mengapa Anda tidak membujuknya? Bagaimanapun, Dr. Ye berasal dari Aula Hades, dan kepala staf Tang adalah atasannya. Jika kepala staf Tang tidak menghadiri upacara perpisahan, itu tidak masuk akal. Long Ye berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Long Ye melihat Tang Fei. Dari kejauhan, saya melihat Tang Fei berlutut di pasir kuning di tepi lubang, memukul tanah dengan tinjunya. Melihat adegan ini, Long Ye menyeka air mata dan datang ke belakang Tang Fei. Tang tua, aula berkabung telah disiapkan, dan upacara perpisahan akan segera dimulai. Biarkan aku kembali, kata Long Ye lembut. Tang Fei tiba-tiba berdiri, menatap Long Ye dan meraung, apa yang kamu katakan? Aku bilang aula berkabung telah didirikan, ayo pergi dan melihat YQ pergi bersama. Bang! Sebelum Long Ye selesai berbicara, Tang Fei menendangnya ke tanah. Persetan dengan ibumu. YQ belum mati, apa yang terjadi dalam upacara perpisahan? Hapus aula berkabung. Tang Fei meraung. Long Ye bangkit dari tanah dan menghela nafas, Tang tua, terima faktanya. Aku tidak bisa menerimanya. Tang Fei berkata keras dengan mata merah, tubuh YQ belum ditemukan, yang menunjukkan bahwa dia mungkin masih hidup. Selama kita terus mencari, kita pasti akan menemukannya. Long Ye berkata, hampir 100 jam telah berlalu sejak kecelakaan YQ. Bab 706. Ada begitu banyak dari kita yang telah mencari dan menyelamatkan selama 4 hari 4 malam. Lubang yang dalam telah digali 150 meter. Berbagai instrumen pencarian dan penyelamatan belum mendeteksi nafas kehidupan. Bagaimana mungkin YQ masih hidup? Tang tua, aku tahu kamu merasa tidak nyaman, dan aku juga merasa tidak nyaman. YQ adalah saudaramu, dia juga saudaraku, dan aku tidak ingin dia berkorban. Jika aku bisa mengganti hidupnya dengan hidupku, Long Ye tidak akan pernah mengerutkan kening. Tapi sekarang, apakah kita mau menerimanya atau apakah kita bisa menerimanya, kita harus menerima kenyataan ini. Tang tua, ikut aku untuk mengirim YQ tumpangan. Kamu adalah kepala staf Hall of Hades, dan bos YQ. Kamu harus berpartisipasi dalam upacara perpisahan. Apalagi, saudara-saudara menunggumu. Tang Fei berkata dengan marah, saya tidak mengerti, YQ belum menemukannya, mengapa kakekmu ingin mengevakuasi korps teknik? Kakek Long Ye adalah Jenderal Long Haisheng, komandan wilayah militer Barat Laut pada pagi hari kedua kecelakaan YQ. Long Haisheng memimpin pejabat senior dari wilayah militer Barat Laut ke tempat kejadian untuk memandu penyelamatan. Untuk alasan ini, sebuah korps teknik dikirim untuk membantu pencarian dan penyelamatan perusahaan operasi khusus YQ.
Pada saat itu, Long Haisheng meyakinkan Tang Fei bahwa dia akan mencari Ye Qiu dengan segala cara, dan dia akan melihat orang atau mayat di rumahnya. Kehidupan. Tapi baru kemarin, Long Haisheng tiba-tiba memerintahkan untuk menarik korps teknik. Ini membuat Tang Fei merasa tidak bisa dimengerti, marah, dan putus asa. Long Ye menjawab, saya menelepon kakek secara khusus kemarin, dan dia memberitahu saya bahwa Ye Qiu telah mengalami kecelakaan selama lebih dari 100 jam dan dia tidak dapat hidup, jadi tidak ada gunanya melanjutkan pencarian dan penyelamatan. Tapi aku mengerti seperti apa kakek. Dia mencintai tentara seperti anak kecil dan tidak akan dengan mudah menyerahkan nyawa seorang prajurit. Selain itu, Ye Qiu masih penyelamatku, dan dia tidak akan menarik korps teknik tanpa alasan. Harus ada jadilah aku di dalamnya. Aku tidak tahu cerita di dalamnya. Aku bertanya lagi padanya. Apa yang menyebabkan dia menarik korps teknik? Kakek tidak memberitahuku, dan dia menyuruhku untuk tidak bertanya lebih banyak. Tang Tua, kemarin kamu memanggil Dewa Militer, dan Dewa Militer juga memerintahkanmu untuk menghentikan pencarian dan penyelamatan. Tidakkah kamu memikirkannya, mengapa? Tang Fei belum menemukan pertanyaan ini sampai sekarang. Sikap Dewa Militer sebelumnya juga sangat tegas, dan dia terus mengatakan bahwa Ye Qiu harus ditemukan, tetapi kemarin, sikap Dewa Militer tiba-tiba berubah 180 derajat dan menginstruksikan Tang Fei untuk menghentikan pencarian dan penyelamatan. Tang Fei sangat marah, tetapi tidak dapat mengubah hasilnya. Dia adalah seorang prajurit, dan itu adalah kewajibannya untuk mematuhi perintah. Setelah resimen teknik mundur kemarin, Tang Fei tinggal di lubang yang dalam dan terus menggali, hingga sekarang, Ye Qiu belum ditemukan. Tang Tua, kami telah mencoba yang terbaik. Saya percaya bahwa Ye Qiu hidup di langit dan kami tidak akan menyalahkan kami. Long Ye membujuk lagi, ayo pergi, saudara-saudara sedang menunggumu. Tang Fei melihat lubang yang dalam, lalu berlutut dan mengetuk kepalanya 3 kali, lalu berbalik dan berjalan menuju stasiun perusahaan perang khusus. Ketika saya kembali ke ibu kota, saya pasti akan meminta penjelasan kepada Dewa Militer, mengapa tidak membiarkan saya terus menyelamatkan Ye Qiu. Meskipun Tang Fei memutuskan untuk menghadiri upacara peringatan, dia masih tidak mau. Jangan khawatir, aku akan pulang setelah hal-hal di sini selesai, dan meminta penjelasan kakekku. Tidak peduli apa alasannya, aku harus tahu. Long Ye mengikuti. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke auditorium. Tang Fei berdiri di pintu masuk auditorium, melihat potret Ye Qiu. Masa lalu diputar ulang seperti film di benaknya, dia tidak bisa menahannya lagi, 2 baris air mata mengalir. Pria itu tidak menjentikan ketika dia menangis, hanya karena dia belum mencapai titik kesedihan. Ye Qiu, aku minta maaf untukmu. Saya harap Anda memiliki semangat di langit, jangan salahkan saudara. Saudara telah mencoba yang terbaik, jika Anda ingin menyalahkan, salahkan saya. Aku tahu bahwa kamu dan ibumu saling bergantung. Yang tidak bisa kamu lepaskan adalah dia. Aku di sini untuk meyakinkanmu bahwa mulai sekarang, aku akan memperlakukan ibumu sebagai ibu kandungku. Aku akan mengambil merawatnya atas namamu. Dia akan berakhir dengan pensiun. Ye Qiu, rekan seperjuanganku, saudaraku, kamu, pergi jauh-jauh. Ledakan. Tang Fei berlutut di tanah, putus asa. Para prajurit dari kompi tempur khusus tidak bisa menangis. Namun, pada saat ini, tawa yang terlalu dini terdengar di pintu. Oh, apakah Anda mengadakan pesta perayaan? Bab 707. Pesta perayaan? Apakah kamu buta? Pernahkah Anda melihat perjamuan perayaan dengan potret, bait syair, duka dan kegembiraan? Ketika para prajurit mendengar kata-kata ini, mereka sangat marah, dan semua melihat ke arah pintu. Mereka ingin tahu, hal mana yang tidak berpandangan jauh, berani angkat bicara di sini? Pada waktu bersamaan, berani menghina para martir dan mencari kematian. Tang Fei dengan cepat mengeluarkan pistolnya dari pinggangnya dan berbalik dengan tiba-tiba. Tetapi di detik berikutnya, dia melihat ke pintu dengan tercengang seolah-olah dia telah diberi metode penahanan. Kamu, Ye Qiu, benarkah? Apakah itu kamu? Ketika Tang Fei berbicara, suaranya sedikit bergetar.
Faktanya, bukan hanya dia tidak bisa mempercayainya, tetapi bahkan ketika orang lain di ruangan itu melihat Ye Qiu, mereka semua tercengang, karena di alam bawah sadar mereka, Dr. Ye telah berkorban. Terjadi kegemparan dalam sekejap. Dr. Ye tidak mati? Bagaimana ini bisa? Dia dimakamkan di bawah pasir kuning selama beberapa hari dan malam, tidak ada yang terjadi? Beberapa tentara mengira mereka terpesona, menggosok mata mereka dengan penuh semangat, dan kemudian melihat lagi, Ye Qiu benar-benar berdiri di pintu dan tersenyum pada mereka, yang cukup membuat mereka takut. Apakah ini jiwa Dr. Ye? Dulu saya mendengar dari orang tua di desa bahwa orang yang meninggal dengan kejam tidak akan pergi ke dunia bawah Yincao untuk melapor setelah kematian. Mereka akan menemukan seseorang untuk mengambil nyawa mereka. Mungkinkah Dr. Ye merasa bahwa kita tidak terus mencari dan menyelamatkannya, jadi dia sangat marah dan kembali mengganggu kita? Omong kosong. Long Ye memelototi beberapa tentara yang berbicara dan berteriak, kalian semua ateis yang teguh, bagaimana Anda bisa percaya pada tahayul feodal? Pada saat ini, Ye Qiu, yang berdiri di pintu, menyeringai pada Long Ye, dan berkata, Long Ye, aku mati sangat. Untuk menyelamatkan rekan-rekanku, aku dikubur di bawah pasir kuning. Belum lagi, kamu masih belum menyelamatkanku. Aku kembali kali ini, aku di sini untuk menyelesaikan akun denganmu. Long Ye mundur 2 langkah dengan ketakutan, mengeluarkan senjatanya dan menunjuk ke arah Ye Qiu dan berteriak, apakah kamu manusia atau hantu? Aku hantu, Ye Qiu mengangkat tangannya ketika dia berbicara, dan melompat ke depan seperti zombie. Long Ye sangat ketakutan, dan berkata dengan tergesa-gesa, Ye Qiu, jangan bodoh. Setelah Anda terkubur di bawah pasir kuning, semua orang di perusahaan operasi khusus kami berpartisipasi dalam penyelamatan. Tidak hanya itu, Dewa Tentara juga bergegas ke barat laut dan meminta daerah militer barat laut untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu. Kakekku mengirim korps teknik untuk berpartisipasi dalam pencarian dan penyelamatan. Kami mencari siang dan malam, tetapi kami belum menemukanmu, jadi kami menyerah. Ye Qiu melompat ke depan 2 langkah lagi. Ye Qiu, berhenti. Jika kamu berani maju, aku akan menembak, teriak Long Ye. Oke, kamu tidak ingin menyelamatkanku, kamu masih ingin membunuhku sekarang, kamu benar-benar tidak tahu malu, oke, tembak. Ye Qiu sengaja membuat ekspresi mengerikan dan terus melompat ke depan. Ledakan. Tembakan Long Ye. Peluru itu mengenai Ye Qiu dan ditembak di tempat. Long Ye tercengang, ini. Shock juga muncul di mata Tang Fei. Mungkinkah ini benar-benar jiwa Ye Qiu? Kalau tidak, jika peluru mengenai tubuh, mengapa tidak ada yang salah dengannya? Geser. Para prajurit mengeluarkan senjata mereka satu demi satu dan mengarahkan senjata mereka ke Ye Qiu. Untungnya, kamu masih tentara. Kamu sangat berani dan membosankan. Ye Qiu membuka tangannya dan berkata dengan datar, aku tidak akan menggodamu lagi. Apa artinya? Para prajurit tidak mengerti maksud Ye Qiu, dan terus mengarahkan senjata mereka ke Ye Qiu, wajah mereka gugup. Kalian sekelompok kritikus jahat, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa aku belum mati? Ye Qiu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Tidak mati? Dr. Ye tidak mati? Bab 708. Para prajurit terkejut pada awalnya, dan kemudian menunjukkan ekspresi bahagia, tetapi segera mereka menjadi ketakutan lagi. Jangan percaya padanya. Dr. Ye sudah berkorban. Dia adalah hantu, dia berbohong kepada kita. Saudaraku, tembak denganku dan bunuh dia. Berhenti. Seorang prajurit hendak menembak dan dihentikan oleh Tang Fei. Tang Fei memandang Ye Qiu dan bertanya, kamu, benarkah Ye Qiu? Ye Qiu mengutuk dengan marah, apakah itu Ye Qiu, tidakkah kamu tahu? Tang Fei dengan cemberut berkata, maksudku, apakah kamu benar-benar hidup? Mengapa, apakah kamu ingin aku mati? Ye Qiu berkata dengan nada mengutuk, untungnya, Lao Zu memiliki nasib yang hebat dan akan bertahan dari keputusasaan. Jika tidak, potongan pasir kuning itu akan menjadi tempat pemakamanku. Apakah kamu benar-benar hidup? Tang Fei melangkah maju, menyentuh wajah Ye Qiu, dan kemudian menyentuh bahu, dada, dan telapak tangan Ye Qiu.
Terkunci. Ye Qiu memukul tangan Tang Fei dan mengutuk, "Persetan, aku tidak ingin terlibat." Siapa tahu, dia dipeluk oleh Tang Fei Xion begitu dia selesai mengucapkan kalimat ini. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ye Qiu hendak mendorong Tang Fei menjauh ketika dia mendengar Tang Fei berkata, "Ye Qiu, kamu masih hidup, itu bagus. Tahukah kamu, kami telah mencarimu selama berhari-hari, saudara-saudaraku begadang, bahkan tidak punya waktu untuk makan, dan mencarimu lapar. Kami semua mengira kamu sudah mati, sekarang kamu masih hidup, aku sangat senang." Tang Fei sangat bersemangat sehingga dia tidak jelas, dan saat dia berbicara, air mata mengalir. Ye Qiu juga tergerak. Setelah keluar dari ngarai sebelumnya, dia kembali ke lokasi pangkalan, melihat lubang itu digali begitu dalam, dia tahu bahwa Tang Fei dan yang lainnya pasti sedang mencari dan menyelamatkan diri. Sekarang dia mendengar kata-kata ini, mata Ye Qiu menjadi merah, dan dia hampir meneteskan air mata. "Oke, jangan menangis seperti perempuan, kamu juga kepala staf Hall of Hades. Gaya seperti apa yang kamu miliki dalam postur seperti itu?" Begitu Ye Qiu mendorong Tang Fei menjauh, dia dipeluk oleh Long Ye lagi. "Ye Qiu, aku sangat senang melihatmu hidup." Long Ye berkata dengan penuh semangat. "Berbahagialah saja, bisakah kamu tidak memelukku?" Ye Qiu tampak tertekan. Mendengar itu, semua orang tertawa. Pada saat ini, para prajurit dari perusahaan perang khusus juga melangkah maju, ingin memeluk Ye Qiu. "Keluar!" Ye Qiu memelototi sekelompok tentara, dan mengutuk, "Aku tidak tertarik pada pria, kalian semua menjauhlah dariku." Setelah mendengar apa yang Ye Qiu katakan, para prajurit dari kompi tempur khusus tidak hanya tidak marah, tetapi juga tertawa satu persatu. Seorang tentara bertanya, "Dr. Ye, dapatkah Anda memberitahu kami bahwa Anda telah terkubur di bawah pasir kuning begitu lama, mengapa tidak terjadi apa-apa?" Adegan terdiam sesaat, dan semua orang menatap Ye Qiu. Termasuk Tang Fei dan Long Ye, ada juga rasa ingin tahu yang kuat di wajah mereka. Mereka juga ingin tahu, Ye Qiu telah terkubur di bawah pasir kuning begitu lama, mengapa tidak ada apa-apa? Ye Qiu tersenyum dan berkata, "Aku berkata bahwa kamu mungkin tidak percaya padaku. Setelah aku terkubur di bawah pasir kuning, aku pikir aku sudah mati. Tetapi aku tidak menyangka bahwa ketika aku pergi ke kuil Yan Wang untuk melaporkan, Tuan Yan melihatku." Dengan marah, dia berkata bahwa dia tidak diizinkan memiliki pria tampan di dunia bawah, jadi dia memerintahkan ketidakkekalan hitam dan putih untuk mengirimku kembali. Tentu saja para prajurit tidak percaya. "Dr. Ye, kamu tahu cara mengarang cerita, sayang sekali tidak menulis novel. Untungnya, saya seorang ateis yang setia. Kalau tidak, saya akan percaya apa yang Anda katakan." Semuanya tertawa. Tepat pada saat ini, ponsel Tang Fei berdering, dan ketika dia mengeluarkannya, dia menemukan bahwa ID peneleponnya adalah Pastor Tang. "Aku akan menjawab telepon dulu." Tang Fei menyapa, berjalan ke sudut dengan ponselnya, menekan tombol jawab, dan berkata, "Kakek, apakah kamu mencari saya?" "Xiao Fei, saya baru saja menerima undangan dari keluarga Bai, mengundang saya untuk menghadiri pernikahan Bai Bing dan Pei Jie lusa." Bab 709. "Apa?" Tang Fei terkejut dan bertanya, mengapa mereka mengadakan pernikahan begitu cepat? "Tidak ada berita sebelumnya. Saya baru saja menerima kartu undangan." Saya bertanya, dan orang tua lainnya juga menerima kartu undangan. Tang Tua berkata, diperkirakan keluarga Bai dan keluarga Pei telah mempersiapkan sebelumnya, dan hanya mengirim kartu undangan hari ini. "Ngomong-ngomong, Xiao Fei, apakah kamu akan kembali? Jika kamu kembali, aku akan membawamu ke pesta pernikahan bersama." "Aku kembali." Tang Fei melirik Ye Qiu, yang sedang mengobrol dan tertawa di antara para prajurit, dan berkata dengan suara rendah, "Kakek, Ye Qiu mungkin akan pergi ke Beijing juga." "Ye Qiu?" Penatua Tang bertanya dengan curiga, "Apakah dia tidak berkorban?" Tang Fei menjawab, Ye Qiu tidak hanya tidak berkorban, tetapi juga tidak terluka. Begitu dia mengetahui bahwa Bai Bing akan menikahi Pei Jie, dia pasti akan memasuki Beijing. "Xiao Fei, saya sarankan Anda tidak memberitahu Ye Qiu tentang masalah ini untuk saat ini,
kata Old Tang. Kenapa? Tang Fei bingung. Penatua Tang berkata, begitu Ye Qiu memasuki Beijing, dia akan menghadapi bahaya hidup dan mati. Jika dia membuat pernikahan besar, baik keluarga Bai maupun keluarga Pei tidak akan membiarkannya pergi. Tapi kakek, aku khawatir aku tidak bisa menyembunyikannya darimu untuk hal besar seperti itu. Tang Fei berkata, jika Ye Qiu tahu bahwa aku bersembunyi darinya, maka dia pasti akan menyalahkanku. Terlepas dari apakah dia mengeluh atau tidak, rahasiakan darinya. Orang tua Tang berkata, lusa adegan pernikahan besok, semua orang di ibu kota akan hadir. Kerumunan penuh dengan teman. Jika Ye Qiu membuat pernikahan besar di depan semua orang, itu akan membuat Bai. Keluarga dan keluarga Pei malu dan mereka tidak punya tempat untuk pergi. Pada saat itu, keluarga Bai dan keluarga Pei akan melakukan segala kemungkinan untuk membunuh Ye Qiu. Bahkan jika aku ingin melindungi Ye Qiu, aku khawatir aku tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi aku akan memberitahu Ye Qiu dulu dan menunggu sampai pernikahan selesai. Kemudian, bahkan jika Ye Qiu pergi ke keluarga Bai atau Pei untuk membuat keributan, jika mereka ingin membunuh Ye Qiu, aku masih bisa membantu Ye Qiu. Mengatakan. Ketika penatua Tang mengatakan ini, dia menghela nafas dan berkata, Ye Qiu masih muda, dia memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi, dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Jika itu karena seorang wanita telah meninggal, itu akan memalukan. Beri Ye Qiu waktu lagi. Di masa depan, dia pasti akan menjadi karakter seperti Xiao Jiu. Ketika itu terjadi, dia akan berani menantang keluarga Bai dan keluarga Pei secara langsung. Jadi aku masih merahasiakannya darinya. Xiao Fei, apakah kamu tahu maksudku? Tang Fei mengangguk, jangan khawatir, kakek, aku akan menjauhkan Ye Qiu darinya untuk saat ini. Penatua Tang mengikuti dan berkata, Xiao Fei, Anda tidak ingin menghadiri pernikahan Pei Jia dan Bai Bing. Anda harus tinggal di barat laut. Anda sebaiknya mencari alasan untuk membiarkan Ye Qiu tinggal. Singkatnya, lebih lama, lebih baik. Selama dia tidak memasuki Beijing, dia akan aman. Saya mengerti. Kakek, apakah Anda punya yang lain? Tanya Tang Fei. Aku baik-baik saja, Xiao Fei, jaga kesehatanmu di barat laut. Ngomong-ngomong, apakah Dewa Militer tahu berita bahwa Ye Qiu masih hidup? Ye Qiu baru saja kembali, aku belum punya waktu untuk melapor ke Dewa Militer. Kalau begitu kamu segera laporkan berita itu kepada Dewa Militer, untuk mencegah perubahan apapun, Dewa Militer juga memiliki tindakan balasan. Tang Fei mengerti bahwa kecelakaan yang disebutkan oleh kakeknya mengacu pada masuknya Ye Qiu ke Beijing. Oke, aku akan melapor ke Dewa Tentara, kakek selamat tinggal. Setelah Tang Fei menutup telepon, dia segera memutar telepon Dewa Tentara. 10 detik kemudian, panggilan itu tersambung. Suara tua Dewa Militer datang. Tang Fei, ada apa? Dewa Militer, Ye Qiu masih hidup. Tang Fei Hui melaporkan. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakannya lagi. Suara Dewa Militer tiba-tiba meningkat. Meskipun emosinya terkendali dengan baik, Tang Fei masih mendengar kegembiraan dari suara Dewa Militer.